Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini, karena waktu sudah hampir sore, baiklah kita akan mulai acara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatul Islam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan banyak nikmat. Di antaranya itu nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita berkesempatan untuk menghadiri yaitu acara pengimbasan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu CGP kita nanti. Kemudian salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya yang insya Allah kita termasuk di dalamnya dan juga mendapatkan syafaat beliau di yaumil ijma nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Cimone 7 yaitu Ibu Neng Wahyuningsi MP, yang pada hari ini beliau kebetulan berhalangan ada acara di luar sekolah. Yang saya hormati seluruh Dewan Guru yang ada pada hari ini dan juga Ibu Baik yaitu Ibu di SPD selaku penyampai materi pada hari ini. Baiklah Ibu sekalian yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu kita buka acara kita dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya yaitu acara sambutan yang akan disampaikan oleh kepala sekolah kita, yaitu yang akan diwakilkan oleh Ibu Suhaimi SPD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan kepada guru CDP dan Dewan Guru yang lain. Pada kesempatan siang ini kita berkumpul di sini. Saya berdirinya di sini mewakili Kepala Sekolah SDN Cimone 7 yaitu Ibu Neng Wahyuningsi, yang pada kesempatan ini ada acara rapat atau pembinaan di Adiwiyata tingkat mandiri ya. Untuk itu saya di sini akan membuka dalam rangka pengimbasan budaya positif di SD Cimone 7 ini. Dan untuk mempersingkat waktu tidak berlama-lama ya, kita buka acara ini dengan sama-sama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pengimbasan budaya positif dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Suhaimi SPD yang telah menyampaikan sambutannya mewakili ibu kita yang kebetulan hari ini beliau sedang berhalangan hadir. Selanjutnya yaitu dipersilakan kepada Ibu CGP kita yaitu Ibu Nini SPD untuk menyampaikan materinya pada hari ini. Insya Allah nanti akan disimak oleh kita semua dan juga insya Allah juga ilmu yang beliau tularkan itu akan kita serap dan juga menular kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dipersilakan kepada Ibu Nini SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, selamat siang semuanya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kepala Sekolah Ibu Neng Wahyuning SPD, diwakili oleh Ibu Suhaimi SPD, dan moderator saya Ibu Lisdawati SPD, dan notulen rapat saya Ibu Hendah Nuryani SPD, juga rekan guru hebat semuanya yang berada pada siang hari ini yang telah menyempatkan waktunya untuk mendukung program saya yaitu calon guru penggerak angkatan 11. Baiklah, sebelum saya memulai materi, sedikit saya ada speaking sejenak ya, sebentar. Coba sesama kita bareng-bareng berdiri, berpasangan, cari pasangannya. Ya, cari pasangannya. Bertiga Ibu, nggak apa-apa. Ya, bertiga. Coba saling pasangannya melihat wajahnya berhadapan. Berdua saling menghadapan supaya di siang yang hari panas ini kita bisa tersenyum manis. Senang-senang dahulu ya speakingnya supaya senang. 30 detik ya Bu ya. Speaking kita mulai. Coba tatap wajahnya, senyumnya mana? Lucu gak Bu? Lucu ya? Iya lucu ya. Nah alhamdulillah. Iya. Bisa tertawa? Bisa tersenyum? Bisa. Oke, Ibu bisa tersenyum? Alhamdulillah ya, siang ini kita tersenyum, kita senang-senang dahulu. Terima kasih kepada rekan Ibu semuanya. Baiklah, saya persilakan untuk duduk kembali. Ya, baiklah. Yaitu aksi nyata forum berbagi aksi modul 1.4 budaya positif, berbagi praktik baik pemahaman materi penerapan budaya positif di sekolah. Konsep utama modul budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian ada posisi kontrol restitusi, kemudian ada keyakinan kelas, dan kemudian segitiga restitusi. Selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Apa pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran yang dirancang, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif. Rekan-rekan semuanya pernah mendengar disiplin positif? Ya, pasti ya, kita sudah pernah melakukannya. Sebenarnya semua kita sudah pernah melakukannya, disiplin positif. Disiplin itu adalah belajar. Nah,
adalah sesuatu yang dilakukan seseorang terhadap orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa mengharap imbalan, ancaman, maupun hukuman sebagai pendidik. Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan motivasi ekstrinsik. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Pertama, bertahan hidup. Kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Kelima, kesenangan. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu, yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Kedua, penghargaan dari orang lain murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan dirinya, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Kemudian di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya, ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Contohnya seperti apa? Contohnya hukuman. Halo? Contohnya ada hukuman dan penghargaan. Pertama, identitas yang gagal yaitu menyakitkan hukumannya. Kemudian tidak nyaman. Murid takut. Kemudian memaksa. Murid menyembunyikan kesalahan. Kemudian murid menjadi rendah dirinya di hadapan teman-teman. Kemudian identitas gagal melalui penghargaan, yaitu tidak efektif, merusak hubungan, kemudian mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan menghukum dengan sistem ranking. Nah, penghargaan menghukum dengan sistem ranking ini adalah identitas gagal ya, disiplin. Terakhir kemudian merampas hak menghargai dirinya. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada 2, konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi yang dengan identitasnya sukses yaitu penguatan jangka pendek, kemudian perlu monitoring, berkelanjutan, stimulus respon, kemudian murid menghormati peraturan, kehilangan waktu, kemudian merenungi kesalahan. Kemudian pada restitusi suksesnya seperti apa restitusinya? Siswa akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah. Murid menghormati dirinya. Kemudian teori kontrol. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi.
menanamkan disiplin positif pada murid. Apa itu artinya restitusi? Nah, Bapak Ibu guru yang hebat semuanya, agar lebih dicermati pahami, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok meminta dengan karakter yang lebih baik menurut dosen tahun 2004. Ciri-ciri restitusi yaitu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan. Nah, kemudian tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya, fokus pada karakter, kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol restitusi itu ada 5. Yang 1, penghukum. Kedua, pembuat. Pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Semua 5 posisi kontrol restitusi ini nanti akan dijelaskan satu persatunya hukum seperti apa. Kemudian 5 posisi kontrol restitusi penghukum. Jadi kita sebagai guru tidak boleh menjadi penghukum murid. Nah, contohnya penghukum kepada murid, patuhi aturan sekolah. Nah, jika ada yang tidak mematuhi peraturan sekolah, lalu lari lapangan atau berdiri di depan barisan. Dulu kita taunya penghukum adalah ketika anak tidak mematuhi aturan, ya Bu ya, kita kasih hukuman, lari di lapangan, berbaris di depan barisan lapangan. Seperti itu ya Bu ya. Nah, sekarang di dalam restitusi ini tidak ada hukuman menghukum guru kepada murid. Ada solusi yang terbaiknya. Seperti apa penghukumnya? Contoh, ketika murid melakukan pelanggaran aturan sekolah, kita tanya muridnya, tapi jangan di hadapan teman-teman. Ketika pembelajaran selesai, pada saat itu permasalahan harus segera diselesaikan. Jangan berpikir besok aja. Panggil muridnya, kemudian tanya kenapa tidak mematuhi aturan, ya. Kenapa? Kamu tahu nggak kalau ibu memanggil kamu itu ke sini kenapa? Supaya dia tahu kesalahan dia. Nanti si anak ini menjawab, "Iya Bu, saya tahu, saya tidak patuhi aturan sekolah." Nah, yang restitusi yang sebaiknya yang kita lakukan bukan penghukum. Mungkin saya di sini juga baru paham restitusi itu ternyata saya yang dulunya tahu menghukum anak kalau salah suruh keliling atau lapangan gitu ya. Nah, ternyata itu adalah dosa besar. Bukan seperti itu. Kita tanyai ketika anak sudah melakukan kejujuran, melanggar aturan sekolah, tanya alasannya. Alasannya kenapa, Nak? Nah, ketika anak memberikan kekuatan ada alasannya, kita cari solusinya bersama-sama. Itulah restitusi. Mencari kebaikan untuk murid. Contohnya, misalnya ada siswa yang mengantuk di dalam kelas. Nah, ketika siswa ngantuk, kita bertanya kan, kita selesai pelajaran. Nah, misalnya contohnya ya, nanti jangan pulang dulu ya, Habib. Seperti kemarin Sabtu ya yang ngantuk. Ya,
Sabtu jangan pulang dulu, nanti selesai ketemu ibu ya, gitu. Ditunggu sama ibu ya bu. Semua pulang di kelas saya dan Sabtu. Saya tanya begini, ini memang pengalaman ada di dalam kelas 1. Kenapa nak, kamu kok ngantuk saat pelajaran ibu? Kemudian dia jawab, Bu, saya tidurnya malam. Jam berapa nak kalau tidur? Jam 10. Terus bagaimana? Nonton TV bu sampai jam 11. Nah, kemudian saya tanyakan, apakah Sabto sudah melanggar keyakinan kelas yang telah dibuat disepakati di sekolah? Kita semua sudah punya kesepakatan kan bu ya di dalam kelas ya. Nah, ketika kesepakatan itu ada yang melanggar, kita tegur, kita tanya langsung, kita cari solusinya bersama. Dia jawab apa? Iya bu, saya melanggar keyakinan kelas. Apa contohnya melanggar keyakinan kelas? Disiplin. Saya tidak disiplin. Nah, bagaimana kita cari solusi bersama-sama? Caranya, saya bilang, jangan tidur larut malam, jangan menonton TV larut malam. Usahakan tidur jam 8 supaya di kelas tidak ngantuk saat pelajaran. Dan kemudian berikan pembicaraan kita kepada murid sebagai guru. Nah, kita sudah cari solusi bersama permasalahannya. Ibu tidak akan menghukum kamu. Keluarkan kata-kata seperti itu di dalam budaya disiplin positif. Nah, ibu tidak akan menghukum kamu, tapi kamu berjanji tidak akan mengulangi lagi ya. Iya bu. Hasil yang kita dapatkan dari restitusi kepada murid, ya, murid akan mematuhi aturan kita karena tidak memberikan hukuman, ya, karena tidak memberikan hukuman. Yang satu sampai dia ketakutan, nanti besok dia nggak mau sekolah lagi, takut dihukum sama ibu guru. Rasa dia permohonan maaf sudah terlontar kepada kita, ya sudah kita maafkan. Nah seperti itu terus. Jadi setiap kali ada anak yang melanggar keyakinan kelas, kesepakatan kelas, kita alangkah baiknya tanya langsung kepada murid. Ibu setiap kali menemui kasus ya di dalam kelas, ya macam-macam ibu ya. Nah itu adalah salah satu restitusi bu, budaya positif. Budaya positif. Nah setelah itu jangan ya, jadi kita sebagai guru sudah tidak boleh ada hukuman lagi buat anak ya. Nah, tidak boleh ada hukuman lagi. Ketika anak bersalah, panggil, tanya dengan baik-baik. Kita harus menguatkan alasannya dia, kemudian kita menguatkan restitusi kita untuk perbaikan ke depannya seperti apa. Tekankan, ingatkan selalu keyakinan kelas apa yang sudah disepakati. Kemudian di sini ada restitusi pembuat rasa bersalah. Anak ada pembuat rasa bersalah. Aduh, saya bersalah sama ibu guru. Ada ya bu ya yang seperti itu, murid juga ada. Nah ketika bu guru ada pembuat rasa bersalah, bu guru contohnya seperti ini. Berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu? Sering kita lontarkan begitu ya. Berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu? Bu guru kecewa sama kamu. Itu contoh pembuat rasa bersalah. Nah, padahal tidak seperti itu. Ini adalah posisi kontrol restitusi pembuat rasa bersalah. Jangan mempunyai kepada murid yang kita membuat perkataan yang tidak sesuai dengan restitusi kebaikan kepada anak. Jangan di depan anak membuat anak takut. Berapa kali ibu kasih tahu? Berapa kali ibu kecewa sama kamu, kecewain lagi? Tidak ya, itu adalah contoh pembuat rasa bersalah. Tidak dikeluarkan seperti itu. Kemudian posisi kontrol restitusi.
Posisi kontrol restitusi yang selanjutnya adalah teman. Contohnya, ayolah yang tertib. Kita guru bagaikan teman dengan murid di sini ya. Contohnya, ayolah yang tertib. Bu guru bangga, kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Jadi kita guru memposisikan sebagai siswa. Tapi siswa merasa jadi teman gurunya. Jadi besok tidak saya lakukan lagi demi bu guru. Nah, kenapa bu guru bangga sama kamu? Nah, ketika ada murid yang melakukan kesalahan, kita jangan bicara kamu salah gitu. Jadikan murid itu sebagai teman. Ya, halo? Jadikan murid itu sebagai teman supaya dianya dekat dengan guru. Kemudian dia senang dengan gurunya. Dia ada rasa nyaman dengan gurunya. Ketika di rumah ada masalah dimarahin sama mamanya, saya besok cerita sama bu guru. Bu gurunya baik, suka mendengarkan curhatan saya. Nah itu yang di sini kita posisi kontrol restitusi sebagai teman kepada murid. Sebenarnya bagus nggak bu kita guru sebagai teman kepada murid? Ya bagus ya. Jadi siswa itu tidak punya rasa takut, maupun dia bicara langsung jeleknya di rumah, pasti akan cerita ke bu guru ketika kita sudah dekat, ketika kita sudah menjadi temannya murid. Jadi murid juga tidak punya rasa takut, ingin bercerita apa aja, mengungkapkan rasa hatinya gitu. Jadi kita adalah untuk kebaikan mereka sebagai restitusinya, kita pendengar baik, kemudian berikan anak-anak kesenangan bukan dengan hukuman. Selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi sebagai pemantau. Pemantau itu sama seperti pemberi konsekuensi kepada siswa. Contoh, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Misal, apa konsekuensinya? Saya harus mengambil barisan depan, Pak. Lah, di sini pemantau hampir sama dengan penghukum. Nah, ketika kita pemantau, kita harus sama seperti konsekuensi. Kalau kita memantau ya memantau. Jangan sampai kita ketika kita memantau anak salah, kemudian salah dihukum. Itu bukan ya, pemantau tetap pemantau. Kalau penghukum ya tidak ada, di sini tidak ada penghukum. Jadi jangan biarkan anak dihukum dengan apapun. Ya, lakukan restitusinya dengan mencari solusi. Kemudian posisi kontrol restitusi. Kita guru sebagai manajer. Sebagai manajer itu berkaitan dengan restitusi. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Misalnya, ya saya tahu bu, saya tidak disiplin. Jadi guru tidak mempermalukan siswanya. Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jawab, besok saya akan mengerjakan PR bu. Ya, jadi kita tidak memberikan hukuman dan konsekuensinya. Kita harus menanyakan lebih dalam kepada siswa. Ketika siswa salah, kamu salah, kamu gak baik, kamu gak benar. Jangan cari ya, tidak memberikan hukuman, tidak membuat siswa rasa bersalah. Kita sebagai manajer, guru, nah dari 5 restitusi yang paling terbagus itu kira-kira ibu pilih yang mana Bu Novi? Dari 5 restitusi kontrol, Bu Novi memilih sebagai apa? Manajer. Pinter, tepuk tangan buat Bu Novi. Jawaban yang baik, yang betul. Iya betul. Jadi dari 5
posisi kontrol restitusi, guru adalah sebagai manajer. 5 yang paling terbaik, yang paling terbagus adalah manajer. Ya. Kalau kita kepada murid adalah manajer ya Bu ya. Kepada murid kita ada manajer. Tapi kalau kita kepada kepala sekolah pimpinan, manajernya siapa? Ibu kepala sekolah. Pintar. Tepuk tangan. Oke ya. Itu adalah 5 kontrol restitusi. Sekarang saya akan menjelaskan apakah restitusi efektif. Apakah ini efektif atau tidak? Ini tergantung komunikasi antara guru dan siswa. Dalam penerapan posisi kontrol manajer ini tidak bisa langsung berhasil karena memang dalam teorinya memang seperti ini. Jadi dalam posisi manajer kita harus membudayakan tuh proses restitusi secara pelan-pelan dan nanti akan menjadi budaya positif yang membutuhkan konsistensi dan kekompakan seluruh warga sekolah. Semua warga sekolah harus mempunyai visi, misi, dan tujuan yang sama agar siswa juga paham, oh ternyata tidak hanya dengan Ibu Nining saja diperlakukan seperti ini, tapi oleh semua guru. Nah, jadi jangan sampai ada pikiran murid, sama guru ini mah diperlakukan yang baik, tapi sama yang lain enggak. Jadikan budaya positif ini kita. Kenapa saya di sini mempresentasikan budaya positif pengimbasan supaya kita sebagai guru menerapkan budaya positif kepada murid, kepada orang tua, kepada rekan sejawat. Ketika proses restitusi ini efektif berjalan, ya insya Allah kita semua akan bisa menerapkan budaya positif bersama-sama, mempunyai tujuan yang sama, visi bersama, kekompakan bersama, misi bersama. Kemudian ada di sini keyakinan kelas. Berkaitan dengan keyakinan kelas, restitusi ada pertanyaan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Gitu kan? Ya Bu ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Jawabnya apa? Supaya aman. Ya Bu ya. Dan selamat. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan tetap saat? Nah, jawabannya apa? Ya, mencuci tangan setiap saat. Nah, demi kesehatan. Betul Ibu Lisdawati. Yang pertama keselamatan dan yang kedua kesehatan. Ini yang dinamakan keyakinan dalam diri kita. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, tadi kan kita kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas ya Bu ya? Sekarang berubah jadi keyakinan kelas. Nah, di sini lebih abstrak, keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Kemudian berupa pertanyaan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan, melibatkan semua warga sekolah. Nah, rekan-rekan ibu guru yang hebat-hebat, apakah di kelas masing-masing sudah punya keyakinan kelas, Bu? Sudah. Nah, sekarang bagaimana cara membuat keyakinan kelas di kelas?
Bu Eli bagaimana? Membuat keyakinan kelas kan untuk kesepakatan murid dan guru dalam pembelajaran. Jadi kalau kesepakatan itu dilanggar, maka anaknya itu akan diingatkan kembali tentang keyakinan kelas tersebut. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Eli, terima kasih. Iya, bahwa pada keyakinan kelas itu kenapa harus kita buat? Untuk ya dibuatnya dalam bentuk positif. Jadi anak-anak itu apa sesuai dengan keinginan anak-anak. Yuk, kita membuat keyakinan kelas. Mau apa keyakinan kelasnya? Nah, ketika kita bersama-sama membuat keyakinan kelas, dalam keyakinan kelas itu ada satu, misalnya tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan. Itu masuk ke dalam restitusinya itu tanggung jawab. Nah, ketika mereka ada yang membuang sampah sembarangan, nah maka kita ingatkan kembali, kamu hafal nggak sayang? Kita kan udah buat keyakinan kelas. Coba kamu baca tuh, kan ada ya di papan atau misalnya di mading. Coba baca di mading, baca 1, 2, 3. Nah ini tidak membuang sampah sembarangan, dia baca sendiri, biarin Bu. Tadi kamu habis ngapain? Buang sampah kan sembarangan di kolong meja? Iya Bu. Berarti kamu sudah melanggar atau belum? Supaya dia tahu apakah dia tahu dia sudah melanggar kesepakatan kelas atau belum. Ketika seorang pendidik menjawab, iya Bu, saya melanggar. Nah kita cari solusi langsung bersama-sama. Berarti solusinya bagaimana? Saya membuang sampah pada tempatnya Bu. Tuh. Nah setelah itu, pada saat restitusi kita kebaikan-kebaikan kepada anak akan sesuai dengan dia ya Pak Ibu ya, nanti anak akan berubah, dia akan memahami. Oh iya, kemarin saya ditegur sama ibu guru karena saya tidak mematuhi keyakinan kelas, tetapi saya melanggar. Jadi upayakan anak itu tahu bahwa kamu melanggar atau menaati. Ketika dia menjawab tahu kesalahannya, oh melanggar. Nah, kasih kita dengan pembicaraan kita. Nah, ibu tidak menghukum kamu, pokoknya selalu lontarkan seperti itu supaya anak senang mendengarnya. Nah, ibu nggak menghukum kamu, tapi kamu ikuti ya kesepakatan kelas, patuhi kesepakatan kelas, tidak membuang lagi sampah sembarangan. Di dalam restitusi budaya positif itu selalu terlontar, nah ibu tidak menghukum kamu, nah ibu tidak menghukum kamu. Itu upayakan supaya anak itu tidak ada rasa takut kepada guru, nyaman. Tapi walaupun dia bersalah, nanti dia bersikap jujur. Kalau kita nggak bilang, nah ibu tidak akan menghukum kamu, pasti dia ada rasa ketakutan. Timbulnya apa? Berbohong, takut dimarahin, takut diomelin. Tuh. Nah kemudian langkah segitiga restitusi. Ada langkah-langkah segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kalau menstabilkan identitas, nah contohnya misalnya Bu Yaya nanti ketemu Ibu Nining ya saat pelajaran terakhir. Saya sudah menyebutkan namanya ya, identitas kan berarti nama. Nah Bu Yaya tahu nggak kenapa Bu Yaya dipanggil sama Ibu Nining pada saat jam berakhir? Tahu Bu? Ya. Kenapa? Saya mengantuk pada saat jam pelajaran Ibu. Itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku punya alasan ya. Ketika saya nanyakan ini, alasannya kenapa Bu Yaya bisa ngantuk saat pelajaran Ibu? Ya, itu adalah salah satu validasi tindakan yang salah, menanyai alasannya. Itu 1, menstabilkan identitas. 2, validasi tindakan yang salah. Semua perbuatan anak, kesalahan anak pasti mempunyai alasan.
besarnya. Disitulah kita harus memperbaiki dengan restitusi ini. Ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Menanyakan keyakinan apa? Ketika dia sudah memvalidasi tindakan yang salah, kita tanya, apakah kamu melanggar keyakinan kelas? Ya Bu, dia jawab. Apa keyakinan kelasnya? Tidak piket kelas Bu. Jadi dia tahu kan kesalahan dia. Nah di situ menanyakan keyakinan bahwa dia satu sudah tahu yang perbuatannya melanggar kesepakatan kelas, kemudian bisa tahu keyakinan kelas apa yang dia langgar, supaya kenapa kita sebut di situ ada harus tiga, menstabilkan identitas, validasi tindakan, menanyakan keyakinan supaya dia paham, bukan bikin aja di kelas, tapi anak tidak memahaminya. Nah, ketika anak salah, ya udah dikuatkan lagi dengan keyakinan kelas kita yang telah kita buat bersama-sama. Kemudian, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, pengimbasan budaya positif. Kesimpulannya adalah bahwa seorang guru yang baik tidak akan menghukum anak, tetapi kita menerapkan budaya positif dengan 5 kontrol restitusi yang akan kita lakukan untuk kebaikan peserta didik. Buat anak menjadi nyaman, aman, kemudian senang dengan kita setiap hari pembelajarannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sedikit saya punya pantun. Ya, saya udah punya pantun sedikit ya. Taman bunga, taman kubis, tumbuh subur berlapis-lapis, bukan karena materi habis, namun waktunya sudah menipis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus sekali lagi untuk Ibu Nining selaku pemateri kita pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, bapaknya nggak ada ya, itu aja. Jadi demikianlah pemaparan materi pada hari ini. Kita bisa ambil positif karena memang ini judulnya adalah pengimbasan budaya positif. Jadi semuanya positif Bu, jangan yang negatif ya. Positif thinking, melakukan hal yang positif dan sebagainya. Kita jadi apa Bu Lopi? Manajer. Di sekolah kita jadi manajer. Tapi kita punya atasan, yaitu kepala sekolah. Beliau yang menjadi manajer kita yang menjadi manajer siswa kita. Jangan ada hukuman, tapi lebih ke restitusi. Apa tadi? Keyakinan. Ya, keyakinan. Tidak ada hukuman di sekolah mulai sekarang. Kita hanya memberikan peluang kepada siswa kita agar mereka lebih nyaman terhadap kita. Lebih tepatnya adalah menjadi teman curhat, teman cerita, teman yang bisa memberikan solusi yang baik tentunya. Baik Ibu sekalian, karena waktu juga sudah tidak memungkinkan, untuk itu saya selaku pembawa acara pada hari ini, moderator judulnya, undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.